Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. SMA Islam An-Nizam. As we know before that last week and two last weeks we have learned about perfect tense. It is present and the past. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang perfect tense, mau itu baik yang present dan pastnya. Nah, juga dengan bagian-bagiannya, ya kan? Nah, today we are going to talk and learn about the future tense of perfect tense. Nah, jadi future-nya dari perfect tense itu sebenarnya ada 4, ya kan? Kalau yang hari ini kita akan bahas yang present dan yang past dulu. Nanti kita akan bahas tentang yang continuous, oke? Jadi yang biasanya pembagiannya seperti past itu kan hanya ada past perfect tense dan past perfect continuous tense, ya kan? Jadi kalau yang future ini ternyata dia ada banyak. Ada future perfect tense, past future perfect tense, future perfect continuous tense, dan past future perfect continuous tense. Nah, yang continuous we will talk about it next week. Then today we are going to talk about the future perfect tense and the past future perfect tense. Nah, jadi kita hari ini akan bahas tentang yang future perfect tense dan past future perfect tense. Nah, as we know that future tense always use modals as the main verb of the tenses. Jadi seperti yang kita tahu kalau future itu selalu menggunakan modals dalam rumus tensesnya. Dalam kalimatnya itu selalu ada modals, baik itu will, can, may, and etc. Ya. Nah, jadi yang future perfect tense itu sendiri rumusnya tidak terlalu jauh dengan perfect tense. Seperti yang sudah Miss bilang, perfect itu artinya sempurna, sudah, ya kan? Maka dia harus ada have dan verb 3 yang menunjukkan kalau dia itu perfect tense. Nah, dengan tambahannya future, ada future-nya, maka ditambahkanlah modals di depannya ini. Nah, ada modals di depannya, biasa yang paling identik dengan future itu will. Tapi tidak menutup kemungkinan modals yang lain. Ya, seperti can, shall, may, and etc. Nah, jadi patternnya untuk future perfect tense itu sendiri ada subject, dan setelah subject diikuti oleh modals atau will, diikuti oleh have dan verb 3 seperti ciri dari perfect tense itu sendiri, dan diikuti complement. Nah, kalau yang kalimat negatif dia hanya diikuti tinggal not setelah have. Lalu kalau yang interrogatif, dia will-nya atau modalsnya kita pindah ke depan sebelum subjek, lalu diikuti dengan have verb 3-nya, lalu diikuti dengan object complement. Ini sebenarnya sangat gampang kalian hafal, asal sudah hafal tentang perfect tense saja, tinggal menambahkan modalsnya di depan. Ya. Nah, kalau yang past future perfect tense itu sendiri, patternnya itu hanya ditambah dengan been dan verb. Nah, kalau dia yang past future perfect tense itu bedanya sedikit dengan yang present, ya kan? Kalau yang present dia kan bentuk modalsnya itu yang bentuk verb 1, ya kan? Dia bentuk pertama yaitu modal bentuk pertama will, shall, can, ya, may. Nah, kalau yang past future modalsnya itu tinggal kita ubah menjadi bentuk kedua. Jadi would, could, should, might, nah, dan etc. dan lain-lain. Nah, hanya itu perbedaannya. Kalau dia yang present, modalsnya bentuk pertama dan ditambah have verb 3 seperti ciri dari perfect tense itu sendiri. Kalau dia yang past future perfect tense, modalnya tinggal kita ubah menjadi past dan diikuti oleh perfect tense yaitu have dan verb 3 sendiri. Kalau dia yang negatif, tinggal ditambah not, dan interrogatif, modal bentuk keduanya yaitu modal bentuk pastnya tinggal kita pindah ke depan. Itu aja bedanya. Gampang kan? Nah, next, the definition or the meanings of future perfect tense itself.
Future perfect tense itself is used to indicate an action that will have done in the future. The most important thing in perfect tense, especially in future perfect tense, is the adverb of time. Without the adverb of time, the meaning will change. Nah, dalam future perfect tense itu sendiri digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah tindakan yang sudah akan terjadi, sudah akan selesai di masa depan. Seharusnya sudah selesai di masa depan. Begitu artinya. Mungkin masih menggambang artinya apa? Mungkin dengan kita pelajari tentang contoh-contohnya nanti, kamu pasti akan langsung mengerti. I'm sorry. Nah, jadi hal yang paling penting di dalam perfect tense, especially khususnya itu di dalam future perfect tense itu sendiri adalah the adverb of time-nya, keterangan waktu. Tanpa keterangan waktu, meaning-nya itu bisa berubah. Nah, tensesnya juga bisa tidak cocok. Jadi, kalau dalam perfect tense itu sendiri, apalagi dalam future perfect tense itu, keterangan waktu itu sangat penting. Nah, contohnya aja, misalnya dalam bahasa Indonesia nih, ada yang bertanya sama kamu begini, akankah pekerjaan kamu sudah selesai sore nanti? Gitu kan. Jadi tanya, nanti kerjaan kamu itu sore kira-kira sudah selesai nggak? Misalnya, gitu ya. Nah, disinilah future perfect tense itu akan digunakan. Kita bisa memperkirakan sesuatu yang akan sudah selesai di masa depan nanti. Makanya kita perlu menggunakan dan mengetahui future perfect tense ini sendiri. Nah, jika kamu ingin menjawabnya dengan pekerjaanku akan sudah selesai jam 4 sore nanti, maka disinilah future perfect tense itu berguna. Di dalam bahasa Inggrisnya sendiri, if it is translated into English, it can be sort of like this. Will your works have finished this evening? Akankah pekerjaanmu itu sudah selesai sore nanti? Nah, kamu bisa menjawab, my works will have finished at 4 p.m. Pekerjaanku akan sudah selesai jam 4 sore nanti. Jadi, kira-kira kalimat future perfect tense ini kita menyatakan sebuah kalimat di mana kalimat tersebut mengandung inti di mana kamu memperkirakan sesuatu di masa depan atau di beberapa jam ke depan akan sudah selesai, akan sudah terjadi. Nah, begitu kira-kira. Oke. Nah, ini dia contoh kalimatnya, contoh perbandingannya. Nih, ada kalimat Jason will leave, kalimat pertama. Dan kalimat kedua, Jason will have left. Nah, kalimat pertama ini benar. Kenapa? Karena kalimat kedua, Jason will have left, tidak diikuti dengan adverb of time. Jadi tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita gunakan future perfect tense di sini. Kalau Jason will leave, ya Jason akan pergi. Tapi kalau Jason will have left, harus diikuti dengan adverb of time. Kalau tidak, ini tidak akan memiliki arti apapun. Nah, begitu makanya, as I told you before that future perfect tense, the very important thing in future perfect tense is adverb of time. Yang paling penting adalah adverb of time-nya. Nah, kita perhatikan ini. Jason will leave at 10 o'clock. Nah, yang kedua, Jason will have left at 10 o'clock. Kira-kira ini artinya sama enggak? Beda, artinya beda. Kalau Jason will leave at 10 o'clock, Jason akan pergi jam 10. Nah, berarti Jason tunggu jam 10 dulu baru pergi, ya kan? Nah, kalau misalnya Jason will have left at 10 o'clock, nah Jason seharusnya sudah pergi jam 10. Nah, berarti ketika kita mengatakan ini, kejadian itu sudah akan terjadi. Nah, itu intinya, itu maknanya. Kalau kita bilang Jason will have left at 10 o'clock, berarti Jason sudah pergi jam 10. Nah, beda kan artinya? Nah, adverb of time that is used in future perfect tense itself, keterangan waktu yang digunakan dalam future perfect tense itu sendiri ada beberapa, yaitu by this time, from now,
at, already, by the time, when, before, as soon as, and etc. Mungkin ada adverb yang lain. Nah, tapi pada umumnya, generally, future perfect tense itself used this adverb of times. Nah, kalau ada keterangan waktu yang lain, mungkin itu jarang digunakan. Nah, sejauh ini sudah mengerti ya kalau apa maksud dari future perfect tense itu sendiri. Sesuatu yang sudah akan terjadi atau sudah selesai di masa depan, atau di beberapa jam ke depan misalnya, atau di beberapa hari ke depan misalnya, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke past future perfect tense. Ini yang pastnya. Nah, the past future perfect tense itu sendiri is used to indicate an action that didn't happen actually, or make happen, or actually could be done but didn't success in the past. Nah, past future perfect itu sendiri untuk menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah kegiatan yang tidak terjadi sebenarnya, atau bisa saja mungkin terjadi, atau sebenarnya sudah terjadi tapi tidak berhasil dilakukan di waktu lampau, atau dalam hal lain itu sebuah pengandaian. Sesuatu itu sudah terjadi tapi tidak selesai gitu di waktu lampau, atau sama sekali sebenarnya tidak terjadi tapi diandaikan seandainya itu terjadi di waktu lampau. Nah, itulah maksud dari past future perfect ini. Nah, contohnya kita langsung ke sini. Aku masih mikirkan tentang kecelakaan orang tua Dina, katanya. Ya, jika mereka tetap tinggal dalam rumah, mungkin mereka tidak akan kena musibah. Nah, inilah contoh dari penggunaan past future perfect tense ini sendiri. Sebuah pengandaian yang seharusnya dilakukan di waktu lampau tapi tidak dilakukan. Nah, itulah pengandaian yang tidak mungkin terjadi lagi. Nah, itu intinya. If it is translated in English, it is sort of like this. I am still concerning on the accident of Danny's parents. Nah, if they had still stayed in their house last night, they wouldn't have taken an accident. Nah, jadi kalau seandainya mereka tetap tinggal di dalam rumah kemarin malam, mungkin mereka tidak akan kena musibah. Nah, itulah contoh dari penggunaan past future perfect tense ini sendiri. Nah, secara rinci, in detail, the meanings of past future perfect tense itself, there are 4. I have written here. The first is past future perfect tense is used to show the conditional sentence type 3, that is to talk about something that didn't happen but is expected to happen in the past. Jadi yang pertama itu past future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan sebuah pengandaian tipe ketiga, yaitu tipe ketiga itu di mana pengandaian tersebut tidak mungkin akan terjadi lagi karena sudah lewat, dan untuk membicarakan sesuatu yang tidak terjadi tapi diharapkan terjadi sebenarnya di waktu lampau, jadi tidak mungkin lagi terjadi, ya kan? Nah, contoh kalimatnya itu, if you had saved your jewelry and foreign currency in a safety deposit box, they wouldn't have gone. Jika kamu sudah menyimpan berlian dan mata uang luar negeri kamu di kotak penyimpanan yang aman atau safety deposit box, ini biasanya di bank ya, disimpan di bank, they wouldn't have gone. Mereka mungkin tidak akan hilang. Berarti meaningnya adalah kalau jewelry and foreign currency itu sudah hilang saat ini. Nah, ini adalah sebuah pengandaian seandainya kamu sudah menyimpan itu dulu, itu mungkin tidak akan hilang. Nah, itu sebuah pengandaian yang tidak mungkin terjadi lagi karena barangnya sudah hilang, ya kan? Nah, itu satu contoh pertama, yaitu contoh pertama penggunaan past future perfect tense ini. Nah, yang kedua itu past future perfect tense ini used to tell a past event that didn't happen but should have happened.
untuk menceritakan suatu kejadian yang tidak terjadi tapi seharusnya terjadi. Seharusnya terjadi, ya. Tidak terjadi tapi seharusnya terjadi. Contohnya, you should have received your refund by now. Your refund by now. Kamu seharusnya sudah menerima uang, maksudnya kembalian kamu sekarang. Berarti saat ini dia belum menerima, tapi seharusnya dia sudah menerima. Nah, itu dia. Contoh yang penggunaan atau meaning dari past future perfect tense ini. Nah, yang ketiga, past future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya sudah selesai tapi tidak berhasil dilakukan di masa lampau. Nah, contohnya sendiri, I could have bought that car, but I preferred to save money and wait for the manual version. Aku seharusnya bisa membeli mobil itu, tapi aku lebih memilih untuk menyimpan uangku dan menunggu versi manualnya, katanya. Berarti seharusnya si subjek ini sudah bisa membeli mobil itu di masa lampau. Tapi karena suatu kejadian, karena suatu pilihan, dia tidak berhasil melakukannya itu di masa lampau. Karena dia memilih menyimpan uangnya dan menunggu untuk versi manualnya. Seharusnya kejadian itu sudah terjadi, tapi si subjek memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, kejadian itu tidak berhasil dilakukan. Nah, yang keempat, past future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang akan terjadi di waktu lampau. Kemungkinan. Nah, contohnya, the traveler looks far from happy. He may have waited for his flight for hours. Nah, wisatawan itu terlihat tidak bahagia. Mungkin dia sudah menunggu penerbangannya selama beberapa jam. Nah, ini untuk menyatakan kemungkinan, ya kan? I'm sorry, there is a mistake. The traveler looks far from happy. He might have waited for his flight for hours. Nah, wisatawan itu terlihat tidak bahagia. Dia mungkin sudah menunggu penerbangannya selama beberapa jam. Nah, ini adalah sebuah kemungkinan yang terjadi di waktu lampau. Nah, inilah penggunaan past future perfect tense itu sendiri. Ada 4 ya kan? Nah, misalnya kalian mengerti sejauh ini. Okay, next, the examples of questions that is usually exist in the exam. Jadi ini adalah contoh soal-soal terkait dengan future perfect tense dan past future perfect tense yang sering keluar di soal-soal ujian, baik itu soal UN atau ujian nasional. Nah, yang pertama itu soal pertama. I thought you blank by the time I arrived. Nah, aku pikir kamu titik-titik pada saat aku sampai atau aku tiba. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, yang paling masuk akal adalah kita lihat. Yang pertama, kita lihat adalah verbnya. Di sini katanya I thought. Berarti di sini menggunakan past. Of course, the next to fill these blanks is the past also. Verbnya harus past juga. Jadi kira-kira yang mana yang pas? Yang C, D, dan E. Nah, kalau yang E seharusnya tidak bisa karena setelah modals, peraturannya harus kalian ingat, setelah modals tidak pernah diikuti oleh verb lain kecuali verb one. Nah, berarti yang E otomatis kita coret. Nah, yang E otomatis kita coret. Nah, yang mungkin terjadi adalah C dan D. Kalau yang C setelah have, been, dan verb 3. Nah, kalau dia have, ada been lagi, dan ada verb 3. Dah, di sini ada to be dan ada verb 3. Otomatis artinya berubah menjadi pasif. Akan sudah ditiduri jadinya, bukan tidur. Nah, berarti yang benar adalah yang D, would have slept. Akan sudah tidur. I thought you would have slept by the time I arrived. Nah, itu yang benar jawabannya.
Gitu cara menganalisisnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, before taking a leave of absence yesterday, he would completed his work for the client. He would blank it 2 days ago. Nah, perhatikan juga tenses yang digunakan di kalimat sebelumnya adalah he would complete it. Berarti ini adalah past, ya, past tense. Nah, otomatis untuk mengisi ini harus diikuti dengan verb to juga past. Nah, kebetulan di sini sudah diisi dengan would. Nah, kita tinggal meneruskannya mana pattern yang cocok. Nah, pattern yang pertama itu have submitted, have be submitted. Of course ini salah karena setelah have seharusnya diikuti oleh been, ya kan? Been atau verb 3, of course ini salah. Kalaupun ini diikuti oleh, nah ini yang diikuti oleh been, have been submitted. Nah, setelah to be ada verb 3, seharusnya have submitted saja, ya kan? Berarti kalau dia have been submitted itu sudah dikumpul, bukan mengumpulkan. Nah, seharusnya jawabannya adalah would have submitted. Kalau dia would submitted, of course salah, karena setelah would atau modal harus diikuti oleh verb 1 dulu. Tidak boleh diikuti oleh yang lain-lain dulu. Apalagi kalau harus diikuti dengan to infinitive, of course very wrong. Nah, yang benar adalah would have submitted. Nah, yang ketiga, at this time tomorrow I blank to pay off my debt. Nah, kita lihat pilihannya at this time tomorrow. Nah, kira-kira apa nih? Perhatikan, at this time berarti ini present. Pasti ini present karena di sini adalah this time. Ya, kalau dia buat at the time baru bisa ini adalah kemungkinan past. Jadi of course ini adalah present. Nah, yang mana kalau yang past sudah coret, berarti yang C sama D kita coret. Berarti yang pilihannya tinggal A, B dan E. Kalau yang E kita lihat dulu, will have been money. Of course salah. Karena setelah have diikuti been lagi dan ada money lagi. Seharusnya kalau will have akan mempunyai, berarti di sini seharusnya had, bukan been. Ya kan? Will have been money, of course salah. Nah, tinggal kita pilih yang A dan B. Will have money atau will have had money. Ingat, setelah will, kalau dia future, simple future tense, of course ini benar, will have money, ya kan? Karena dia, perhatikan, at this time tomorrow, saat ini, besok, pada saat ini, tapi besok, pada jam ini, tapi besok, berarti itu adalah present perfect, ya kan? Present perfect. Berarti jawabannya adalah will have had money. Setelah have diikuti dengan verb 3. Maka yang benar adalah jawabannya B, will have had money. Next. By this afternoon, I blank the lawn with a push mower. Nah, kita lihat juga di sini katanya by this afternoon. Of course, ini present. Ya, of course ini present. Nah, yang pas kita coret. Nah, sore ini atau siang ini saya akan sudah memotong rumput dengan pemotong rumput. Nah, begitu kira-kira. Berarti jawabannya I will have mowed. Nah, ini dia digunakan present perfect tense. Kalau I will mow berarti dia tidak menggunakan keterangan waktu by this afternoon, of course. Pasti dia menggunakan tomorrow saja misalnya. Nah, itu dia cara menganalisisnya. So, that's all our material today about future perfect tense and past future perfect tense. And then next week we will continue the continuous one. Kita akan lanjut ke yang continuousnya. So I hope that you understand this very easy. I think it is still simple to understand. So
But still, if you have any you don't understand or any question about this material, please ask me as usual, okay? We can discuss it in WhatsApp group as usual. Then you can do the post test very good, very well. Okay, see you to the next meeting, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.